Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang teori-teori sosiologi, terutama yang bersifat general. Jadi teori general dalam teori sosiologi. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana memahami sebuah teori, apa elemen-elemennya. Kemudian kita juga sudah bahas teori struktural fungsional dan teori konflik. Hari ini kita akan masuki teori yang lain, yaitu teori neofungsionalisme dan lain-lain. Kita awali dengan teori neofungsionalisme. Teori neofungsionalisme adalah pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang fokus pada integrasi regional, terutama dalam konteks Uni Eropa. Teori ini merupakan pengembangan dari teori fungsionalisme klasik yang melihat integrasi sebagai proses yang didorong oleh kebutuhan teknis dan ekonomi. Penggagas utama dari teori neofungsionalisme adalah Ernest B. Haas yang mengembangkan teori ini sebagai tanggapan terhadap keterbatasan teori fungsionalisme klasik, atau kita sering menyebutnya sebagai teori struktural fungsional. Sekarang mari kita bahas tentang substansi dari teori neofungsionalisme. Substansi utama dari teori neofungsionalisme dapat dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama disebut sebagai spillover atau efek tumpahan. Integrasi di satu sektor akan menciptakan tekanan dan kebutuhan untuk integrasi di sektor lain yang terkait. Yang kedua, functional spillover atau tumpahan fungsional. Integrasi di satu sektor mengharuskan adanya integrasi di sektor lain agar sektor pertama dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, political spillover, tumpahan politik. Kelompok kepentingan akan mengalihkan fokus dan lobi mereka dari tingkat nasional ke tingkat supranasional untuk mempengaruhi kebijakan. Yang keempat, cultivate spillover, tumpahan yang dibudidayakan. Aktor supranasional seperti Komisi Eropa secara proaktif mendorong integrasi lebih lanjut untuk memperkuat posisi dan kekuasaan mereka. Yang kelima, peran aktor supranasional. Lembaga supranasional memiliki peran penting dalam mendorong integrasi. Yang keenam, pentingnya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan nasional, regional, dan transnasional memiliki peran aktif dalam mendorong atau menentang integrasi. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan dengan membahas manfaat teori ini, yaitu teori neofungsionalisme. Manfaat utama dari teori neofungsionalisme adalah yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan kepada adik-adik untuk segera merapat ke lapangan bola voli SMK sekarang juga. Sekali lagi, diberitakan kepada adik-adik untuk segera merapat ke lapangan bola voli SMK sekarang juga. Oke, mohon maaf ya, jadi itu tadi ada pengumuman. Ada pengumuman karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada pengumuman dari tempat sebelah ada acara 17 Agustus, jadi mohon maaf. Tadi kita sudah sampai di manfaat teori ya. Mari kita lanjutkan sahabat-sahabat sekalian. Manfaat utama dari teori neofungsionalisme adalah yang pertama, kerangka analisis integrasi regional. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana dan mengapa negara-negara melakukan integrasi, semacam pengelompokan gitu. Kalau di sekitar Indonesia ada ASEAN ya.
Kemudian nanti ada negara-negara Pasifik, ada lagi yang tadi kita bahas, masyarakat ekonomi Eropa atau masyarakat Eropa. Yang kedua, manfaat dari teori ini adalah mampu menjelaskan dinamika politik integrasi. Teori ini mampu menjelaskan mengapa integrasi tidak hanya didorong oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh faktor politik. Dan yang ketiga, teori ini mampu membantu memprediksi arah integrasi. Dengan konsep spillover atau tumpahan, teori ini dapat membantu memprediksi bahwa integrasi yang terjadi di satu area kemungkinan besar akan meluas ke area yang lain. Jadi mengikuti gitu ya. Sebagaimana kita ketahui kan awalnya masyarakat Eropa atau Uni Eropa itu jumlah anggotanya sedikit. Tapi kan kemudian meluas ketika kemudian wilayah-wilayah yang awalnya dipengaruhi Soviet kemudian bergabung ke Uni Eropa. Mari kita lanjutkan tentang asal-usul teori. Teori ini atau teori neofungsionalisme muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai respon terhadap proses integrasi di Eropa yang saat itu dipelopori oleh masyarakat ekonomi Eropa atau MDE. Pengembang teori. Selain Ernest B. Haas, teori ini juga dikembangkan oleh akademisi lain seperti Leon N. Lindbergh dan Philip C. Smither. Teori turunannya. Teori neofungsionalisme sendiri adalah pengembangan dari fungsionalisme klasik. Seiring berjalannya waktu, teori ini juga mendapatkan kritik dan tanggapan yang melahirkan teori-teori lain seperti pertama, intergovernmentalism atau intergovernmentalisme kalau dalam bahasa Indonesia. Teori ini berargumen bahwa integrasi lebih didorong oleh kepentingan negara-negara anggota daripada oleh aktor supranasional. Kemudian yang kedua, konstruktivisme atau konstruktivisme. Teori ini fokus pada peran ide, norma, dan identitas dalam proses integrasi. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian pembahasan kita tentang teori neofungsionalisme. Sekarang kita masih punya waktu untuk membahas satu teori lagi, yaitu teori perilaku sosial atau social behaviorism. Teori perilaku sosial adalah sebuah teori sosiologi yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori ini berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat dan bagaimana kesadaran diri atau self seseorang terbentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain. Penggagas teori, George Herbert Mead adalah seorang psikolog dan filsuf sosial asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori ini. Meskipun sering disebut sebagai bapak dari aliran ini, teori ini lebih banyak dikenal melalui karya-karya muridnya, terutama Herbert Blammer. Substansi teori. Substansi utama dari teori ini adalah pertama, mind. Kemampuan individu untuk menggunakan simbol dan bahasa untuk berpikir, bernalar, dan berkomunikasi. Mind, M-I-N-D ya. Mind. Kemampuan individu untuk menggunakan simbol dan bahasa untuk berpikir, bernalar, dan berkomunikasi. Yang kedua, self, kesadaran diri yang terbentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain. Terdiri dari dua tahap, I, saya, dan me, diriku. Jadi self itu bisa dibagi dua, I, saya, dan me, diriku. Nanti kawan-kawan kita bahas lebih detail ya. Kemudian yang ketiga adalah generalized other, sikap terorganisir dari komunitas atau kelompok sosial yang lebih luas yang memungkinkan individu untuk melihat dirinya dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Kemudian apa manfaat teori ini? Teori perilaku sosial menawarkan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami 4 hal. Pertama, kepribadian dan identitas individu terbentuk. Jadi bagaimana kepribadian dan identitas individu terbentuk. Yang kedua, memahami bagaimana interaksi sosial menjadi dasar pembentukan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana komunikasi memainkan peran sentral dalam proses sosial.
Dan yang keempat, bagaimana sosialisasi terjadi. Jadi 4 hal ini adalah sesuatu yang mampu diberikan ketika kita menggunakan teori perilaku sosial sebagai pisau bedah, gitu ya. Asal-usul teori. Teori perilaku sosial dari Herbert Mead berasal dari 2 tradisi intelektual utama. Pertama, tradisi intelektual pragmatisme Amerika. Mead adalah bagian dari gerakan pragmatisme yang berfokus pada bagaimana makna dan kebenaran diciptakan melalui tindakan dan pengalaman praktis. Yang kedua, behaviorisme atau behaviorisme. Mead menolak behaviorisme radikal yang berfokus hanya pada stimulus respon dan lebih tertarik pada peran proses mental dan makna dalam perilaku manusia. Pengembang teori. Pengembang utama dari teori perilaku sosial Mead adalah Herbert Blammer yang menamai dan mengorganisir pemikiran Mead ke dalam aliran sosiologi yang dikenal sebagai interaksionisme simbolik. Teori turunannya. Teori perilaku sosial dan interaksionisme simbolik telah melahirkan berbagai teori dan konsep lain. Di antaranya, pertama, dramaturgi. Teori ini memandang interaksi sosial seperti pertunjukan teater. Yang kedua, labeling teori. Teori ini menjelaskan bagaimana identitas menyimpang seseorang terbentuk melalui proses pemberian label oleh masyarakat. Yang ketiga, etnometodologi. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menggunakan metode dan pengetahuan sehari-hari untuk membuat makna dari interaksi sosial dan mempertahankan tatanan sosial. Itulah teori perilaku sosial. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjutkan dengan membahas teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori pertukaran sosial adalah sebuah teori sosiologi yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu proses pertukaran yang mirip dengan interaksi ekonomi. Manusia berinteraksi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Penggagas teori pertukaran sosial pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog George Casper Homans pada tahun 1958. Substansi utama dari teori ini adalah bahwa manusia berinteraksi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dalam setiap hubungan individu akan secara sadar atau tidak sadar menghitung biaya dan manfaat yang mereka dapatkan. Manfaat teori pertukaran sosial sangat berguna dalam berbagai bidang, diantaranya sosiologi dan psikologi sosial, membantu menjelaskan mengapa orang membentuk, mempertahankan atau mengakhiri hubungan. Kedua, komunikasi. Digunakan untuk menganalisis dinamika komunikasi dalam kelompok, negosiasi, dan interaksi interpersonal. Dan yang ketiga, manajemen dan organisasi. Teori ini dapat membantu dalam memahami motivasi karyawan dan bagaimana mereka mempertahankan hubungan dengan perusahaan. Asal-usul teori pertukaran sosial berakar dari beberapa disiplin ilmu. Yang pertama, behaviorism dari psikologi. Prinsip operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Kemudian ada juga disiplin ilmu ekonomi, model rasionalitas ekonomi, di mana individu dianggap sebagai aktor rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitas atau keuntungannya. Kemudian yang ketiga, antropologi, studi tentang pertukaran hadiah, gift exchange, yang dilakukan oleh antropolog seperti Marcel Mauss. Pengembang teori. Setelah George Homans, teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa tokoh penting. Antara lain, pertama Peter M. Blau, yang fokus pada interaksi makro atau struktur sosial yang lebih besar. Yang kedua, Richard Emerson mengaplikasikan teori ini pada jaringan sosial, menjelaskan bagaimana kekuatan dan kekuasaan muncul dari posisi seseorang dalam jaringan pertukaran.
Teori turunannya, teori pertukaran sosial menjadi dasar bagi banyak teori lain dalam sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Di antaranya satu, teori ekuitas, equity teori, yang berfokus pada keadilan dalam pertukaran. Yang kedua, model perbandingan alternatif atau comparison level for alternative, yang menjelaskan bahwa kepuasan seseorang dalam suatu hubungan juga bergantung pada alternatif atau pilihan lain yang tersedia. Itulah beberapa teori yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.